Oke, baik. Jadi di sini saya akan menjelaskan tentang definisi perkembangan. Jadi, perkembangan adalah proses perubahan dalam diri individu, baik secara fisik maupun psikis, menuju kedewasaan atau kematangan. Proses ini terjadi secara sistematis, progresif, dan berkesinambungan. Peran perkembangan dalam pendidikan. Dalam dunia pendidikan, memahami perkembangan sangat penting karena berpengaruh terhadap kemampuan belajar dan juga bersosialisasi. Salah satu tahap penting dalam perkembangan adalah tugas perkembangan. Jika berhasil, individu akan lebih mudah menghadapi tahap selanjutnya. Tetapi jika gagal, dapat mengalami kesulitan sosial dan psikologis. Selanjutnya ada pengertian perkembangan. Apa sih definisi perkembangan? Jadi perkembangan adalah perubahan sistematis pada aspek fisik dan psikis individu sejak masa konsepsi hingga dewasa. Ada beberapa aspek perkembangan. Yang pertama ada perubahan fisik, yaitu berkaitan dengan perkembangan biologis dan genetik. Contohnya perkembangan tubuh, perkembangan organ, dan perkembangan perubahan hormon. Yang kedua ada perubahan psikis, meliputi kognitif, emosi, sosial, dan juga moral. Yang kedua ada perubahan psikis, meliputi kognitif, emosi, sosial, dan juga moral. Contohnya adalah kemampuan berpikir abstrak, perubahan emosi, dan juga interaksi sosial. 3 karakteristik perkembangan. Yang pertama ada sistematis. Semua bagian tubuh dan aspek psikis berkembang secara saling mempengaruhi. Contohnya adalah kemampuan berjalan, berkembang seiring dengan pertumbuhan otot kaki. Yang kedua ada progresif. Perubahan yang terjadi bersifat maju dan meningkat. Contohnya adalah seorang anak belajar menghafal huruf, lalu belajar membaca. Yang ketiga berkesinambungan. Perubahan terjadi dalam tahapan yang berurutan. Contohnya sebelum berbicara, anak mulai dengan meraba dan mengoceh. Perkembangan memiliki ciri dari berbagai macam aspek, terutama aspek fisik maupun psikis. Yang pertama, dalam aspek psikis. Aspek psikis itu bertambahnya kosakata dan kemampuan berpikir. Yang kedua, dalam aspek fisik, itu bertambah tinggi dan juga berat badan pada setiap individu. Selanjutnya, perubahan proporsi. Yang pertama dari segi fisik, proporsi tubuh berubah sesuai usia. Misalnya dari anak-anak yang awalnya tumbuh dasar menjadi lebih proporsional saat remaja. Yang kedua, psikis. Imajinasi anak yang tadinya lebih ke fantasi bisa berubah menjadi lebih realistis. Selanjutnya, menghilangnya tanda lama. Contohnya dalam segi fisik, menghilangnya gigi susu dan rambut halus pada setiap individu. Lalu untuk perubahan psikisnya, anak berhenti mengoceh atau melakukan gerakan yang impulsif tanpa berpikir. Yang terakhir, munculnya tanda baru. Dari segi fisik, perubahan seksual, perkembangan seksual seperti menstruasi pada perempuan dan mimpi basah pada laki-laki. Dan untuk segi psikisnya, bertambahnya rasa ingin tahu terhadap ilmu pengetahuan dan nilai-nilai moral. Prinsip-prinsip perkembangan. Terdapat 6 prinsip utama perkembangan dalam individu. Yang pertama, perkembangan tidak pernah berhenti. Perkembangan terjadi sepanjang hidup, mulai dari bayi hingga lanjut usia. Yang kedua, semua aspek perkembangan saling mempengaruhi. Perkembangan fisik mempengaruhi emosi dan kognitif. Contohnya, kesehatan fisik yang buruk dapat mempengaruhi emosi dan kognitif. Yang ketiga, perkembangan mengikuti pola atau arah tertentu. Dari umur ke umur, gerakan bayi awalnya kasar, lalu berkembang menjadi halus. Dari kepala ke kaki, bayi lebih dulu mengontrol gerakan kepala sebelum kaki. Yang keempat, perkembangan terjadi dengan tempo yang berbeda. Setiap anak berkembang dalam kecepatan yang berbeda. Contoh, ada anak yang berjalan dalam 10 bulan, ada juga anak yang berjalan dalam 15 bulan. Yang kelima, setiap fase perkembangan memiliki ciri khas. Masa bayi berbeda dengan masa kanak-kanak dan remaja. Contoh, bayi lebih banyak tidur, sedangkan remaja lebih banyak bersosialisasi. Yang keenam, setiap individu normal mengalami tahapan perkembangan. Semua manusia melewati tahapan yang sama meskipun dengan tempo yang berbeda. Kesimpulan, hakikat perkembangan mencakup perubahan sistematis, progresif, dan juga berkesinambungan dalam aspek fisik maupun psikis panjang hidup individu. Perkembangan ini berperan penting dalam pendidikan, terutama dalam membantu peserta didik menyelesaikan tugas perkembangan di setiap tahapannya. Perkembangan dapat dikenali melalui perubahan ukuran, proporsi tubuh, hilangnya tanda lama, serta munculnya tanda baru. Proses ini mengikuti pola tertentu, berlangsungnya dengan tempo berbeda, memiliki ciri khas di setiap fase dan dialami oleh semua individu.
Memahami hakikat perkembangan membantu kita menghargai proses pertumbuhan individu dan menerapkannya dalam mendidik dan juga membimbing peserta didik secara optimal.